Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa sekalian. Kita akan masuki materi penginderaan jauh yang kedua dengan pokok bahasan interpretasi foto udara, keunggulan dan kelemahan penginderaan jauh, pemanfaatan citra penginderaan jauh. Kita pada pokok bahasan yang pertama, interpretasi. Apa itu kegiatan interpretasi? Jadi setelah data diproses oleh sensor data dari pantulan objek maksudnya, sehingga menghasilkan ada data digital dan data visual, maka kemudian kedua data itu diinterpretasikan dulu baru digunakan oleh pengguna data. Nah, apa itu interpretasi? Interpretasi merupakan kegiatan menganalisa citra foto udara dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menilai objek pada citra tersebut sesuai dengan prinsip interpretasi. Nah, secara manual, interpretasi bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya stereoskop. Alat ini pengamatannya harus dengan dua foto yang bertampalan ya. Kemudian ketika kita menggunakan alat ini maka akan tampak objek tersebut menjadi 3 dimensi. Langkah-langkah apa dalam menginterpretasi citra? Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu deteksi, yang kedua identifikasi, dan yang ketiga yaitu analisis. Deteksi adalah mengamati ada tidaknya objek pada citra tersebut. Setelah mendeteksi, kemudian kita pada tahap identifikasi. Nah, pada tahap identifikasi itu mengenal ciri-ciri objek yang tergambar pada citra, maka ada 3 ciri. Yang pertama yaitu ciri spasial. Ciri ini berkaitan dengan aspek keruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Sedangkan yang kedua, ciri temporal. Ciri yang berkaitan dengan umur benda atau waktu perekaman. Dan yang ketiga adalah ciri spektral, ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Jadi di sini untuk ciri temporal itu maksudnya bahwa perekaman objek itu tidak hanya sekali tapi beberapa kali guna mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, untuk ciri spasial ya. Untuk ciri spasial itu maka terdiri dari tadi sudah dibahas yaitu rona. Apa sebetulnya rona itu? Tingkat kegelapan dan kecerahan objek dinyatakan dengan gelap atau terang. Misalnya sawah yang mengandung air atau sawah pada musim tanam dengan sawah pada musim panen, maka akan terlihat lebih gelap yang mana? Pada musim tanam, ya betul. Yang kedua tekstur. Tekstur itu frekuensi perubahan rona pada citra, dinyatakan dengan halus atau kasar. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya objek tersebut
perubahan ronanya tidak terlalu tampak tajam, maka kita anggap itu teksturnya halus. Tetapi kalau misalnya perubahan ronanya tajam, nah itu kita nyatakan bahwa tekstur tersebut pada objek tersebut kasar gitu. Kemudian yang ketiga, bentuk. Bentuk itu merupakan gambar yang mudah dikenali, seperti misalnya sekolah berbentuk huruf L ya, ini karena pengamatannya dari atas ya. Misalnya sekolah itu berbentuk huruf L, ada yang U, ada yang H mungkin ya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ukuran. Nah, untuk ukuran itu berkaitan dengan ciri objek, yaitu luas, tinggi, jarak, dan volume. Untuk ukuran ini bisa dilihat dari skala foto udara tersebut ya. Yang kelima, pola. Pola merupakan susunan persebaran objek dalam ruang, dinyatakan teratur atau tidak teratur. Jadi kalau objek itu kenampakannya berupa buatan manusia seperti misalnya lahan pertanian atau perkebunan kelapa sawit, maka cenderung polanya teratur ya. Tapi kalau itu berupa hutan rimba gitu, maka itu polanya tidak teratur. Yang keenam itu situs. Situs itu merupakan letak suatu objek terhadap objek yang lain, atau letak objek yang biasanya terdapat ya. Yang ketujuh, bayangan. Nah, untuk bayangan pada foto udara itu akan bersifat menyembunyikan objek apabila objek yang kita amati berada di dekat gedung tinggi ya, sehingga bayangan gedung itu menutupi objek yang lebih rendah ketinggiannya gitu ya, atau lebih kecil, tetapi bisa membantu mengenali objek sesuai dengan bentuk bayangannya gitu ya. Misalnya pohon berbentuk bintang, itu bisa kita kenali pohon itu kalau berbentuk bintang apa, misalnya itu pohon kelapa misalnya seperti itu, tapi belum tentu ya, ini hanya memudahkan saja. Yang kedelapan yaitu asosiasi. Asosiasi itu keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain, atau ciri khas suatu objek juga bisa ya. Yang kesembilan adalah konvergensi bukti, yaitu penggunaan kombinasi unsur-unsur interpretasi sebagai pengumpulan dan pemilihan bukti untuk menyimpulkan suatu objek yang terdapat pada citra. Nah, ini contoh ya, penerapan konvergensi bukti dalam interpretasi citra sekaligus penerapan unsur-unsur interpretasi. Yang pertama yaitu kita akan mengamati objek berupa vegetasi. Kalau berbentuk tajuk seperti bintang, maka kemungkinan pohon itu adalah kelapa sawit, nipah, enau, atau sagu ya. Jadi di sini misalkan kita mengamati foto udara, kok itu pohonnya berbentuk bintang, berarti kita tafsirkan sementara bahwa pohon itu adalah kelapa, bisa kelapa sawit, bisa nipah, bisa enau, ataupun sagu. Nah, kemudian kita gunakan unsur interpretasi yang berikutnya yaitu pola. Ternyata polanya tidak teratur.
berarti kemungkinan adalah pohon nipah, enau, atau sagu, sehingga sudah mengerucut pada 3 kemungkinan vegetasi. Kemudian kita menggunakan unsur interpretasi berikutnya adalah ukuran. Ukurannya itu lebih dari atau sama dengan 10 meter. Berarti pohon itu bisa enau, bisa sagu. Nah, setelah itu karena masih ada 2, maka kita gunakan unsur interpretasi berikutnya adalah situs. Situsnya di air payau. Berarti vegetasi itu mengerucut kepada sagu. Nah, begitu ya. Nah, pada interpretasi hasil foto udara berupa sagu itu termasuk pada konvergensi bukti. Jadi kita menggunakan beberapa unsur interpretasi untuk menafsirkan objek yang ada pada foto udara tersebut. Nah, sekarang kita latihan menginterpretasi secara sederhana ya. Misalnya objek yang ada di gambar ini. Objek ini apa begitu ya? Nih ya. Kita yang ini dulu. Kita lihat dari unsur interpretasi yang pertama yaitu rona. Ini ronanya cerah ya, ronanya cerah. Kemudian interpretasi yang kedua adalah tekstur ya. Bagaimana teksturnya? Teksturnya agak halus ya, teksturnya agak halus. Kemudian kita gunakan unsur interpretasi yang berikutnya apa? Unsur interpretasi berikutnya adalah pola ya. Bagaimana polanya? Polanya teratur ya, polanya teratur. Lalu yang ketiga adalah bentuk. Bentuknya persegi berapa ini? 1, 2, 3. Persegi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Persegi 5 ya. Kemudian kita gunakan unsur interpretasi berikutnya, bayangan. Ada tidak bayangan? Tidak ada ya. Lalu situsnya. Situs itu letak objek terhadap objek yang lain atau letak objek yang biasanya terdapat. Di sini kita lihat bentuknya di daerah situs dataran rendah ya. Lalu asosiasinya dengan apa? Asosiasinya dengan ini yang membentuk jalur petak-petak ini apa? Yang membentuk jalur petak ini, nah ini apa namanya? Ini merupakan asosiasi, yaitu pematang. Jadi objek ini berasosiasi dengan pematang ya. Berarti bisa merujuk pada sebuah kesimpulan objek ini adalah sawah ya, atau lahan pertanian. Ya, demikian interpretasi secara sederhana. Untuk secara mendetail memang kita bisa menggunakan alat yang namanya stereoskop ya, tapi biasanya di sekolah-sekolah SMA itu tidak semuanya ada, sehingga kita menggunakan pengamatan secara sederhana. Nah,
apakah ada manfaatnya penginderaan jauh itu? Tentu saja ada ya. Penginderaan jauh itu bisa bermanfaat di bidang meteorologi dan klimatologi. Untuk apa saja dalam bidang meteorologi klimatologi? Yang pertama, membantu analisis cuaca. Itu misalnya untuk menentukan daerah tekanan rendah dan daerah bertekanan tinggi, serta daerah hujan dan badai siklon. Kemudian yang kedua, mengetahui sistem pola angin permukaan. Yang ketiga, permodelan meteorologi dan data klimatologi. Dan yang keempat, untuk pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kewarnaan dan kandungan air di udara, gitu ya. Jadi dalam bidang meteorologi dan klimatologi itu khusus untuk cuaca dan iklim, gitu. Kemudian yang kedua, bidang oceanografi. Maka manfaat yang bisa kita ambil yaitu pengamatan sifat spesies air seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut. Jadi untuk bidang oceanografi itu berkaitan dengan kelautan ya. Yang kedua, bisa untuk pengamatan pasang surut dan gelombang laut. Yang ketiga, mencari distribusi suhu permukaan. Dan yang keempat, studi perubahan pasir pantai akibat erosi dan sedimentasi. Sehingga kalau pengamatan tentang perubahan tepi pantai itu adalah manfaat di bidang oceanografi. Kemudian di bidang hidrologi. Nah, di bidang hidrologi itu perairan darat ya. Pemanfaatan daerah aliran sungai, das, dan konservasi sungai. Kemudian pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai, dan pemanfaatan luas daerah serta intensitas banjir. Lalu pada bidang geologi itu batuan ya di sini. Titik beratnya adalah A. Menentukan struktur geologinya dan macamnya. Kemudian pemanfaatan daerah bencana, pemantauan distribusi sumber daya alam, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut, pemanfaatan di bidang pertahanan militer, pemanfaatan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan aplikasi SIG. Jadi di sini untuk pemanfaatan distribusi sumber daya alam masuk geologi. Kemudian dalam bidang sumber daya bumi dan lingkungan yaitu pemetaan sumber daya bumi, lalu mengumpulkan data kerusakan lingkungan, mendeteksi penyebaran sumber daya bumi, pemantauan distribusi sumber daya alam, pemetaan untuk keperluan HAMKANAS, dan perencanaan pembangunan wilayah. Sedangkan untuk tata guna lahan bisa untuk pemetaan penggunaan lahan. Pemetaan penggunaan lahan itu maksudnya apa? Jadi ada peta tematik yang intinya mengkaji tentang penggunaan lahan. Misalnya ada batas-batas mana lahan untuk permukiman, mana lahan untuk pertanian, mana lahan yang digunakan untuk pariwisata dan sebagainya, begitu ya. Itu pemetaan penggunaan lahan ya. Kemudian mendeteksi lahan potensial ya. Lalu mendeteksi lahan kritis, mendeteksi penggunaan lahan, dan mendeteksi penyebaran lahan. Lalu di bidang transportasi itu ini ya, pemetaan jalur transportasi darat dan laut serta pengamatan arus transportasi. Ini terutama sangat penting ya, terutama misalnya kita akan mengadakan pembangunan jalan untuk meminimalkan kemacetan misalnya ya, maka perlu ada pembangunan jalan baru. Nah, daerah-daerah mana yang strategis untuk pembangunan jalan baru, maka itu kan perlu ada pengamatan dari atas seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Ada keunggulan dari pengamatan indera maksudnya ya, penginderaan jauh. Maka apa sih keunggulannya? Yang pertama, dapat memperoleh bentuk objek sesuai posisi mirip aslinya ya. Yang kedua, dapat dilihat dalam 3 dimensi, itu dengan alat namanya apa tadi? Stereoskop. Betul. Yang ketiga, dapat memetakan bencana alam dalam waktu singkat. Memetakan ya maksudnya ya. Dapat memetakan bencana alam dalam waktu singkat. Dan yang berikutnya, dapat diperoleh informasi yang cepat dan tepat. Seperti misalnya contohnya pada waktu itu terjadi tsunami tahun 2004 ya. Sudah lahir belum ya? Ya, pokoknya kalian udah lahir belum? Nah, kita lihat pada waktu itu terjadi tsunami di Aceh. Nah, daerah-daerah mana yang terkena bencana tsunami, maka bisa dilihat dari data penginderaan jauh, begitu ya. Sebelum dan sesudah bencana itu bisa dilihat dari data penginderaan jauh. Lalu ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama harus memiliki keahlian khusus. Nah, ini jelas ya, karena dalam interpretasi itu dibutuhkan sebuah ketelitian gitu ya. Yang kedua, peralatan yang digunakan mahal. Betul. Dan yang ketiga, sulitnya memperoleh citra foto dan foto ya. Ini juga dikarenakan kita belum punya satelit sendiri untuk wilayah jauh ya. Siapa yang akan datang kita akan memilikinya gitu ya, insya Allah. Oke, demikian pertemuan kali ini yang kita bahas. Semangat untuk selalu menambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.